Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Yobi Yosi RDA dimanapun kalian berada. Selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita semua, hari-hari teman-teman senantiasa menyenangkan. Bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA, masih membahas tentang seputar budidaya lobster air tawar. Oke, di video ini nanti saya akan membagikan tips atau cara bagaimana mengatasi atau menambal kolam lobster air tawar yang dimana ini kolam terpal, tapi tanpa membongkar isinya, tanpa melepas semuanya seperti ini. Jadi ceritanya kolam pembesaran saya ini itu bocor. Setiap sore diisi, pagi hampir habis. Nah, ini saya isi lagi. Nah, setelah ini nanti saya akan menunjukkan bagaimana caranya mencari kebocorannya dan juga mengatasinya. Simak terus videonya sampai akhir supaya teman-teman tidak gagal paham atau bisa dimengerti bagaimana penjelasannya. Ini sebenarnya sudah saya atasi, sudah saya ketahui di mana bocornya itu. Tapi akan saya jelaskan bagaimana step by stepnya supaya teman-teman bisa mengerti, atau suatu saat bila mengalami kebocoran di kolam terpalnya bisa langsung memberi tindakannya itu. Jadi ini sebenarnya tadi hampir saja saya bongkar juga, karena saya juga agak stres atau kesel gitu, soalnya bocornya lumayan cepat gitu loh. Sore diisi, pagi itu sudah hampir habis gitu. Nah, tapi karena di sini lobsternya banyak, jadi saya terus akhirnya berpikir ulang untuk membongkar semuanya itu. Saya pikir ulang, dan juga saya ingat dulu waktu saya di FB itu pernah ada orang yang menanyakan yang kurang lebih kasusnya seperti ini, bagaimana cara menambal kolam tanpa membongkar kolamnya itu ya. Kolamnya itu kolam terpal, dan waktu itu saya itu jawab sekenanya atau ya sambil gurau lah gitu. Saya jawab panggil Mbah Dukun saja gitu. Nah, karena saya ingat postingan di FB itu, akhirnya saya berpikir untuk mengontenkan ini, masalah kebocoran ini, yang mana saya sudah atasi dan sudah ketemu kebocorannya, sudah ketemu juga bagaimana caranya. Tapi ya untuk kepentingan berbagi pengalaman, ya ini saya videokan. Nanti saya tunjukkan caranya bagaimana menganalisanya supaya kita benar-benar akhirnya menemukan titik kebocorannya itu. Jadi cara pertama yang kita lakukan apabila kolam kita bocor itu begini. Nah, ini ada dua cara. Kalau kolam terpalnya itu sendirian, dalam artian tidak berdempetan seperti di tempat saya ini kan saya berdempetan tepinya ini. Nah, kalau kolamnya itu sendirian itu lebih mudah. Jadi caranya kalian cek aja atau kalian sibakkan itu yang bagian tepi-tepi kayak gini ini. Nah, kayak gini di bawahnya itu. Nah, kalau ada kebocoran itu kan pasti ada aliran air. Nah, kalau ada aliran air itu pasti membekas di tanah yang di bawahnya, itu pasti ada membekas aliran air gitu. Jadi kalau kolamnya sendirian mudah, karena di tepi-tepinya ini bisa disibakkan, disilakkan itu, dilihat tanah atau apa yang di bawahnya itu kan nanti akan ketemu bekas aliran air, nanti akan mengarah ke titik kebocoran itu. Nah, itu kalau kolamnya itu sendirian, dalam artian dia tidak berdempetan seperti di kolam saya ini. Kalau di kolam saya ini kan berdempetan dengan kolam lainnya ini. Nah, kalau berdempetan dengan kolam lainnya, caranya ya seperti ini. Ini pengait talinya ini dilepas beberapa gitu, terus dicari titik kebocorannya. Ini disibakkan itu kan nanti kelihatan ada aliran air atau enggak tuh kelihatan. Nah, ini tadi sudah saya cek, ini sudah saya kembalikan karena di sini tidak ada kebocoran. Terus akhirnya saya mengecek yang di sebelah sampingnya sini,
Nah seperti ini teman-teman ya. Ini talinya dilepas dulu, talinya dilepas. Setelah itu dicek tanah yang di bawahnya ini seperti ini. Nah dibuat seperti ini. Nah tadi itu pas bocor tuh ketemu di sini. Ini kebocorannya tak buka ya, nanti biar teman-teman tahu. Kebocorannya itu di sini. Nah ini kecil ini tadi bocor, tapi kalau dibiarkan ya dia akan semakin besar karena terus dilewati air lah kayak gini. Oh itu kan air mengalir. Nah kalau keadaan air tidak mengalir atau sudah habis itu pasti ada bekasnya. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan bekas aliran air. Ya bekas aliran air, terus di sini juga tadi masih ada air. Walaupun tidak banyak tapi ada bekas, kelihatan ada air, ada bekas aliran air gitu. Terus cara menanganinya itu seperti ini. Kita cari benda yang kita lancipi, ujungnya kita lancipi, terus semakin ke pangkal itu semakin besar gitu. Nah kayak gini. Kalau ini saya tidak nyari atau tidak buat karena saya tukang bangunan. Benda-benda seperti ini tuh banyak. Jadi ini adalah bekas tutupnya silen kaca. Nah, karena saya kan tukang kaca jadi saya punya banyak kayak gini ya. Ini tadi kan kecil, cuman sebesar ujungnya ini, tapi dikasih ini supaya dia besar, maksudnya terus bisa ditutup supaya tidak ada aliran air gitu, ditutup plek gini. Nah seperti ini. Tapi ada tambahan lagi, sebentar saya tunjukkan. Nah ditambahi lagi pakai karet ban dalam loh ya. Bisa karet ban truk atau karet ban sepeda motor atau apa itu, yang dibuat lubang seperti ini. Yang lubangnya itu diperkirakan bisa dimasuki ini tadi apa, alatnya yang untuk menutup ini tadi. Jadi dimasukkan, terus nanti kan ketindih ini, nanti kan diseret ini kan kenceng karetnya itu. Jadi karetnya ini terjepit di antara terpal sama alat yang digunakan untuk menutup ini. Setelah itu nanti kita tindih pakai benda yang agak berat gitu, nanti pasti tidak bocor karena air pasti tidak bisa melewati karet yang tertindih dengan apa, bobot yang sedikit agak berat itu tidak akan bisa. Nah kurang lebih jadinya itu seperti ini. Nah karet sudah dipasang, dimasuki oleh alat tadi. Kalau saya ini pakai tutupnya silen, tutup silen kaca. Nah setelah itu ditindih pakai suatu benda yang sedikit berat gitu aja supaya dia kenceng gitu. Tapi yang perlu diingat adalah bahwasanya ini adalah mengatasi tapi yang darurat loh ya, ini tidak permanen. Jadi kalau memang nanti setelah ini ada kesempatan untuk menguras atau pas sortir atau gimana gitu ya, ini nanti akan dilem atau diapakan lah, pokoknya dibuat yang lebih sempurna daripada ini. Karena ini tidak permanen lah, untuk mengatasi tidak permanen. Tapi walaupun dibuat seperti itu seterusnya juga saya kira juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan kelihatan apa ya, agak kurang rapi lah, kolamnya ada tumpukan benda berat apa itu. Tapi sebenarnya juga bisa difungsikan juga untuk rumah-rumahnya si lobster gitu. Nah ini coba kita cek di luar ini tadi apakah masih ada mengalir air. Nah tidak ada toh, air sudah tidak ada yang mengalir. Ini berarti kebocorannya sudah teratasi. Nah setelah ini saya akan coba buatkan, seandainya di tempat teman-teman itu tidak menemukan yang seperti ini tadi, yang digunakan untuk menjepit karet sama terpalnya ini, tidak menemukan misalkan yang bentuknya seperti ini itu, jadi akan saya coba buatkan pakai yang lain, yang dimana benda itu atau sesuatu itu yang dipakai ini mudah ditemui di tempat lain gitu loh. Jadi di tempat manapun bisa ditemui atau bisa dibuat alat yang untuk menjepit itu tadi. Ini sekedar saya tunjukkan saja
bahwasanya di kolam saya yang ini itu memang buahnya isinya ini ukuran 2 in up lah. Ada yang 2 in, ada yang 2 in lebih, itu banyak di sini itu. Coba lihat ini pada ngumpul di pojok ini karena tadi airnya hampir habis. Oh, begini-gini ini banyak toh. Ini di pojok-pojok ini. Oh, banyak di sini. Tuh lihat tuh. Ini tadi pada ngumpul di pojok sini karena airnya yang di sana kan hampir habis, jadi dia nyari di mana tempat yang masih ada airnya, ini mau pada ngumpul di sini. Oh, banyak. Ini kalau tidak kita usir kayak gini ini nanti sampai sore ya. Tapi sini ini kita usir supaya dia masuk lagi ke rumah-rumahnya genteng-genteng itu. Kita kasih gerakan-gerakan kayak gini supaya dia pergi ya, nggak ngumpul jadi satu kayak gini. Tuh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau yang saya gunakan tadi kan seperti ini alatnya itu. Ini adalah tutupnya silen kaca, silen botol seperti ini. Nah, ini kan tidak dijual. Kalau kita mau beli itu tidak ada yang jual seperti ini, itu enggak ada. Ini adalah pasangannya ini, silen botol ini. Ini harganya 35.000 kalau sekarang, kalau dulu 25.000, sekarang naik jadi 35.000. Nah, alatnya tadi seperti ini. Karena kalau mau cari alat yang seperti ini di toko pun tidak ada yang jual kalau tidak sepaket dengan silennya. Ya, akhirnya saya kasih tahu kalau di tempat teman-teman itu kalau kayu kan pasti banyak, kayu atau bambu itu kan pasti banyak, dibuat seperti ini, seperti hampir kayak peluru kayak gini, ujungnya dilancipi, terus ada ini pembatasnya di ini dibuat datar. Nah, ini nanti fungsinya kan dikasih karet ban kayak gini. Nah, gini, setelah itu ditancapkan ke terpal yang bocor tadi, ditancapkan itu sampai mepet sampai dasar terpal. Setelah itu dikasih pemberat. Ini kan bisa dipotong, ini bisa dipotong agak mepet gitu. Setelah itu dikasih pemberat bata atau apalah yang intinya untuk memberati ini supaya ini karetnya ini mepet di kolam terpal dan terjepit di sini yang kita buat agak rata ini. Oke, seperti itu aja teman-teman video saya kali ini yang membahas tentang bagaimana cara mengatasi kebocoran kolam di kolam terpal tapi tanpa membongkar kolamnya. Dan akhirnya di ujung video saya yang ini saya ingin menyampaikan pesan, dimana pesan saya ini ada korelasinya dengan video-video atau video pembuka saya yang menyatakan semoga hari-hari kita senantiasa senang gitu. Jadi dari apa yang saya uraikan ini tadi kan bisa kita tarik garis kesimpulan bahwasanya bagaimanapun keadaan kita, sesusah apapun, hindarilah kita itu punya perasaan jengkel atau kesal atau stres, itu harus kita hindari. Kita harus senantiasa itu tetap senang supaya pikiran kita itu tenang. Dan kalau pikiran kita itu tenang, ide-ide kreatif yang akan akan kita keluarkan itu ada ide-ide yang mana bisa mengatasi masalah-masalah kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya ya seperti ini tadi. Tadi kan saya katakan bahwa saya hampir jengkel, hampir saya bongkar, tapi karena lobsternya juga banyak, akhirnya kan saya berpikir, oh gimana ini caranya. Akhirnya kan saya putari ini, saya lihat, saya cari di mana bocorannya, dan akhirnya kan saya temukan juga tanpa harus membongkar kolam ini. Oke teman-teman, seperti itu saja. Selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semua senantiasa menyenangkan, supaya kita
tidak kehilangan ide-ide kreatif untuk mengatasi atau untuk memberikan solusi pada masalah-masalah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya Widayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.